Selamat sore, ketemu lagi di edisi Ngopi Sore bareng dokter. Hari ini spesial Hari Stroke Sedunia 29 Oktober. Dan hari ini kita akan ngobrol seputar stroke bersama tim dokter Cortex Brain Spine, Dokter Gigi Pramono, spesialis bedah saraf. Kita sapa dulu, hai dok. Hai, selamat sore, Oke, Mbak sehat-sehat Desi. dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, langsung kita ngobrol-ngobrol nih dok, Ya, ya yang ditunggu-tunggu oleh penonton setia nih, ya, Cia. Pak. Dok, di antara banyaknya penyakit yang ada nih ya, Ya, kenapa sih dok stroke sampai dibuatkan hari stroke sedunia Hari pula? stroke khusus ya. Iya, Ya, jadi memang karena stroke ini di antara penyakit yang ada, stroke ini merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit jantung. Jadi memang cukup cukup berbahaya ya, cukup berbahaya dan cukup apa itu? Karena penyakit stroke ini termasuk yang silent ya. Jadi orang tidak mengetahui tiba-tiba terkena serangan stroke. Itu sebabnya dibuatlah hari stroke supaya semua sama-sama aware, sama-sama waspada tentang stroke. Gitu. oke, baik. Saya sering lihat nih dok ya, ada orang yang wajahnya merot sebelah, kemudian separuh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Diikuti separuh tubuh. Iya, heeh. Apakah yang seperti itu semuanya adalah stroke, Dok? Ya bisa jadi itu merupakan stroke ya. Tetapi pada dasarnya semua gangguan di otak itu bisa menyebabkan manifestasinya bisa seperti wajah merot atau ada anggota tubuh yang lemah seperti itu. Tidak harus stroke, bisa tumor, ya bisa macam-macam seperti Oh, itu. Ya. oke. Kalau di masyarakat nih, Dok, ada istilah stroke ringan dan stroke berat. Apakah memang stroke berat dan ringan itu ada perbedaannya, Dok? Ya, perbedaan mungkin secara klinis ya, secara Ya. gejalanya. Tapi saya tekankan lebih dulu bahwa stroke ringan maupun berat itu sama-sama seriusnya. Jadi tidak ada yang seringkali kan orang bilang, oh ini stroke tapi masih gejala. Iya. Tidak seperti itu ya. Jadi apapun yang disebut stroke itu adalah sesuatu yang serius dan harus segera dapat penanganan yang cepat dan tepat. Gitu. Nah, Biasanya, heeh, ya, Dok. yang dikatakan stroke ringan itu mungkin istilah medisnya ada namanya transient ischemic attack ya atau mini stroke ya, mini stroke. Sampai pada stroke yang definitif ya. Stroke yang ringan mungkin hanya berupa kelemahan yang sifatnya sementara. Misalnya orang merasakan tiba-tiba tangan kanan dan kaki kanannya lemah ya. Benar. Kemudian berasa kemudian kembali pulih. Nah, ini bisa Hmm. jadi ini adalah merupakan gejala dari transient ischemic attack ya. Berbeda dengan stroke yang definitif ya. Jadi Hmm. memang terjadi lumpuh pada separuh anggota tubuhnya. Gitu. Oh, itu gejala-gejalanya tadi Iya, ya, baik dok, iya, stroke ringan dan juga stroke berat. iya, Iya, biasanya dok yang saya tahu nih ya, beberapa aja sih iya. yang sering terlihat itu yang terkena stroke kebanyakan orang yang sudah menuju lansia Iya, atau udah lansia. Itu apa iya. benar dok? Atau mungkin bahkan anak-anak muda itu juga rentan terkena stroke? Memang benar. Jadi usia itu adalah merupakan salah satu faktor resiko ya. Artinya semakin usia semakin tua, maka Yes, faktor resiko untuk terjadi stroke lebih besar. lebih besar. Nah, Tetapi harus diingat bahwa sekarang ini trennya eh, banyak juga yang menyerang anak-anak muda pada pada usia muda iya, iya. seperti itu. Penyebabnya itu dok, apa biasanya dok? Ya, jadi gini, kalau kita bicara mengenai stroke ya, stroke Ya. itu jarang sekali merupakan penyakit yang berdiri sendiri. Ya, dia selalu ada pendahulunya, selalu ada penyakit Hmm. sebelumnya. Kita sebut itu sebagai faktor risiko. Ya, dari faktor risiko kita bedakan. Ya, ada faktor risiko yang memang tidak bisa kita tolak ya. Misalnya Ya. apa? Jenis kelamin ya, kemudian usia, ini kan tidak bisa kita tolak ya. Atau ada riwayat keluarga yang pernah terkena stroke, ini tidak bisa kita tolak ya. Tetapi ada faktor risiko yang bisa kita kendalikan sebenarnya supaya tidak terjadi eh, kemungkinan yang lebih fatal di kemudian hari. Nah, faktor risiko yang bisa dikendalikan ini adalah faktor risiko yang sifatnya lifestyle, gaya hidup. Hmm. Ya, misalnya apa? Hipertensi, ya. Faktor risiko hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, atau kegemukan, atau Ya.
aktivitas olahraga. ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke salah satunya. Ini bisa kita kendalikan, bisa kita jaga dengan lifestyle yang bagus. Seperti Oke. itu. Iya. Waduh, ini saya sering junk foodan ini. Itu Loh, beresiko juga ya, Dok ya? asal setelah itu olahraga kemudian Harus diimbangi. iya Aduh. dibakar, kolesterol yang masuk dibakar, harus ada, kalau di dalam istilah medis itu harus ada homeostasis, harus ada Oke. keseimbangan. Jadi antara yang masuk yang keluar harus seimbang memang. Gitu. Baik. Kalau misalnya sudah ada gejala-gejala seperti itu, Iya. paling cepat, paling utama yang harus kita lakukan, Dok, apa, Dok? Kalau kita curiga ya Mm-mm. di antara kita ya ada yang terkena stroke ya, maka yang paling bagus adalah segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Hmm. Jangan coba-coba untuk menangani berdasarkan apa ilmu omongan-omongan yang ada karena Cocok iya logi tuh biasanya cocok logi nyocok-nyocokin ya gitu. nggak bagus. Prinsipnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Segera Cuman berobat kita ya. harus mengetahui kondisi pasien ya. Benar. Misalnya pasien dalam keadaan tidak sadar. Apa yang harus kita lakukan pada pasien seperti itu sebelum dibawa ke rumah sakit supaya tidak memperjelek kondisinya Mm-mm. ketika transportasi ke rumah sakit. Itu kira-kira Mbak Desi. Oke, berarti dari yang paling simpel olahraga harus Iya, seimbang iya ya, benar sama Mbak Desi. makanan harus sehat Iya, juga, gini. Kalau misalnya nih dok, cara-cara untuk mencegah selain hal tersebut, selain olahraga dan lain-lain, yang paling simpel aja, yang biasa kan orang tuh kayak malas gitu olahraga kayaknya gitu ya. iya. Jadi begini Mbak Desi. Heeh. Seperti saya bilang tadi bahwa harus ada homeostasis ya, harus ada Oke, heeh. keseimbangan. Ya. Maka tentunya kita harus bisa memastikan bahwa sirkulasi darah dalam tubuh kita itu bagus. Dan itu yang paling bisa menjamin adalah dengan aktivitas. Dengan aktivitas. Aktivitas itu akan terjamin apabila kita teratur dengan olahraga. Oke, baik. Sebenarnya ada kriterianya olahraga yang Heeh. bagus yang bisa menunjang kesehatan itu ada ya. Kalau WHO dia mensyaratkan bahwa dalam 1 minggu itu ada 150 menit kita kerjakan olahraga. Artinya bisa kita bagi dalam 5 hari, setiap kalinya 30 menit. Itu. Oke. Kemudian supaya kalau misalnya, saya males dok kalau olahraga, Heeh. ya pakai olahraga yang intensitasnya sedang. Nah, Ya, jangan pakai olahraga yang ngoyo, nggak iya seperti itu. benar-benar. Bagaimana olahraga yang intensitasnya sedang? Ada Mm-mm. berbagai ukuran sebenarnya, dengan denyut nadi bisa, tapi secara sederhana bisa aja lakukan olahraga misalnya jalan kaki atau lari kecil yang sepanjang olahraga itu kita masih bisa bicara ya Heeh. dengan tanpa ngos-ngosan. Nah, ini Hmm. sudah sesuai dengan olahraga yang intensitasnya sedang. Itu kayaknya cocok buat saya tuh dok. Nah, itu mengenai tipe olahraga Iya yang iya. bisa menunjang kesehatan sirkulasi darah ya. Mm-mm. Tidak ada olahraga yang dikatakan bahwa olahraga A ini lebih bagus daripada olahraga B ya, tidak ada. Tetapi yang dianjurkan adalah apapun olahraganya ya, sertakan juga yang sifatnya kardio. Ya, kardio itu jalan, lari, bersepeda. Ini. Jadi apapun olahraganya tetap kardio ini harus ada, unsur kardio ini harus ada. Kira-kira gitu Mbak Oke. Desi. Ya. Ini dok, saya mau tanya juga nih dok, sejauh ini yang berobat ke dokter atau dokter pernah melayani pasien dari mana aja dok yang paling jauh mungkin? Kira-kira itu keluhan dan akhirnya tindakan yang dilakuin ke pasien tersebut itu seperti apa? Ya, kalau Cortex memang pasiennya di berbagai pelosok Indonesia ya. Wah, iya iya, Juga di beberapa pasien dari luar negeri juga. benar. Ada yang dari Jerman, Amerika juga ada yang dari negara tetangga juga banyak, Singapura, Malaysia, Thailand, banyak Hmm. juga. Kalau di beberapa pelosok pun juga banyak juga, Mbak. Dan kita juga ini pada pasien stroke yang terkena di daerah ya, Yes. beberapa sudah pernah datang ke kita dengan fasilitas air ambulans ya. Seperti Jadi apa tuh dok? pakai jet ambulans Oke ya, oke, baik baik baik. itu. Nah, itu Jadi tindak keluhannya dan tindakannya untuk pasien itu apa tuh? biasanya kalau pasien yang mau dikirim ke kita Mhm. sudah ada koordinasi sebelumnya mengenai kondisi yang ada di sana,
apa yang harus dikerjakan ketika pasien dibawa ke sini selama air ambulans, dan biasanya dikawal oleh Oke. tim medis yang memang apa Bertugas. bertugas di situ, punya Baik. kemampuan untuk melakukan tugas itu. Gitu. Oke, berarti nih Dok, bisa ya kalau misalnya teman-teman yang nonton ini punya keluarga atau rekan dari luar negeri, dari manapun pelosok-pelosok berobat di Cortex yang ada di National Hospital berarti juga bisa ya? Silakan. Asik. Nah, pas banget nih Dok. Jadi sekarang juga kita lagi mendukung Surabaya untuk menjadi kota dengan fasilitas medical tourism dengan membuat paket Surabaya Medical Tour Package yang mana di paket ini tuh sudah include akomodasi Dok. Jadi layanan kesehatan yang diambil di National Hospital ini, lalu kalau misalnya mau sekalian tur juga itu juga bisa Dok. Jadi kalau mau berobat ke National Hospital nggak perlu ribet-ribet lagi karena sudah include paket di dalam paket ini juga. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung lihat infonya di akun sosial media kita di Instagram di @nationalhospital_sby. Oke, nah Dok, ini Dok, terakhir nih, nggak terakhir-terakhir banget sebenarnya, masih pengen ngobrol sebenarnya. Pesan-pesan dong Dok untuk masyarakat agar lebih aware sama kesehatannya sendiri. Sekali lagi saya tekankan bahwa salah satu unsur penting dari kesehatan kita itu adalah sirkulasi darah, ya. Dan sirkulasi darah ini tidak bisa dicapai dengan instan, ya, dijaga dengan instan. Dia memerlukan komitmen tinggi, ya, untuk dijaga, ya. Dan pada akhirnya ya lakukan olahraga yang teratur dan rutin, seperti yang disebutkan tadi, dengan seminggu minimal 150 menit atau minimal 5 hari, seperti itu Oke. kira-kira Mbak Yesi. Oke. Lagi Dok, ini paling terakhir deh. Masih ada Mungkin lagi? buat teman-teman yang mau kontrol atau berobat dengan dokter, bisa langsung kemana nih? Bisa diinfokan juga sekalian media sosialnya atau websitenya mungkin. Ya, Silakan. silakan kalau ingin mengetahui lebih detail mengenai Cortex, bisa melihat di Cortex punya YouTube channel Mbak, di Cortex channel ya, Oke. atau bisa juga nanti dilihat di deskripsi video ini mungkin ya. Iya, Oke, kira-kira begitu. baik. Thank you banget Dok Terima kasih, untuk waktunya terima sudah kasih, ngobrol-ngobrol terima dengan kasih kita Mbak di sini Yasi. sama teman-teman yang di Ya, rumah. Sudah mau ngobrol-ngobrol santai di edisi Ngopi Sore bareng dokter hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang setia banget untuk nonton podcast episode ini National Hospital hari ini, dan see you di next video. Bye bye.